Tepuk Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, NIM 190101070187 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester genap. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang SKU atau TKU, SKK atau TKK, SPG atau TPG. SKU atau syarat kecakapan umum adalah syarat kecakapan yang wajib dipenuhi oleh setiap anggota pramuka sebagai persyaratan untuk mendapatkan TKU atau tanda kecakapan umum. Selanjutnya SKK atau syarat kecakapan khusus adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh anggota pramuka. TKK atau tanda kecakapan khusus dan TKK ini diberikan kepada anggota pramuka. Pemberian ini bisa dilaksanakan apabila seorang anggota pramuka telah menyelesaikan syarat kecakapan khusus. Pemberian TKK kepada anggota pramuka tergantung keahlian apa yang ia mampu untuk menyelesaikannya. Contohnya, salah satu contoh SKK yang saya ambil yaitu pada bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak, yaitu SKK sholat, SKK penabung, SKK khotib, SKK muazin, dan SKK qori. Selanjutnya SPG, syarat Pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan pramuka. Apabila peserta didik sudah mencapai tingkatan terakhir dalam golongannya dan telah memasuki persyaratan untuk menjadi Pramuka Garuda, berhak mengajukan permohonan kepada Kuartir melalui pembina gedepnya untuk dapat mengikuti uji kelayakan untuk dapat naik ke tingkat Garuda. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan 12 gerakan dasar baris berbaris. Sikap sempurna. Siap, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Jalan di tempat, gerak. Henti, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berhitung. Mulai. 1, 2, selesai. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Selanjutnya, saya akan menyanyikan lagu-lagu. Lagu yang pertama yaitu Mars Jayalah Pramuka. Gerakan Pramuka, Praja Muda Karana, sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin, berani, dan setia, berakhlak mulia, bersatu padu, menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia.
Lagu yang kedua yaitu Himne Satya Pramuka. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Lagu yang ketiga yaitu lagu nasional. Di lagu nasional ini saya mengambil lagu Ibu Kita Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Lagu yang keempat yaitu Yel Yel. Judulnya bukan tentara. Di sini saya menggunakan nada kolam susu. Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya. Coklat tua, coklat muda seragamnya, merah dan putih tergantung di lehernya. Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya. Dasa, Dharma, dan Trisatya pedomannya, siap membela nusa bangsa agama. Orang bilang namanya itu Pramuka, singkatan dari Praja Muda karena. Orang bilang itu namanya Pramuka, rakyat muda yang selalu siap membela. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan sandi semapor. Di sandi semapor ini kita menggunakan tongkat dengan dua bendera ini. Nah, nanti kita akan mempraktekannya di luar ruangan. S A Y A, saya. A K T I F, aktif. D A L A M, dalam. P R A M U K A, pramuka. Nah, selanjutnya saya di sini akan mempraktikkan tentang sandi morse. Di sandi morse ini kita menggunakan alat peluit. Langsung saja. Kata-kata yang saya gunakan di sandi morse ini yaitu pramuka, PGMI, keren. P R A M U K
A. Pramuka. P. G. M. I. PGMI. K. E. R. N. Keren. Masih dalam cara mempraktikkan sandi-sandi. Kali ini ada beberapa sandi lagi yang digunakan, yaitu sandi A sampai N, sandi Napoleon, dan sandi kotak 1 dengan kalimat Satyaku ku dar makan. Nah, yang pertama kita gunakan lebih dahulu sandi A sampai N. Untuk penggunaan sandi A sampai N, kita bisa buat dua baris di sini, pertama dan baris kedua. Baris pertama kita tulis dari A sampai M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Baris kedua dari N sampai Z. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, setelah itu kita lihat huruf S. Huruf S berada di sini. Berarti kita harus menggunakan huruf F. F. Selanjutnya huruf A. Huruf A berada di huruf N sejajar dengan huruf N. Berarti di sini N. Selanjutnya huruf T. Berarti huruf G. Huruf Y berarti L. Huruf A berarti huruf N. Huruf K berarti X. Huruf U berarti H. K, X, H, U, H, D, Q, A, N, R, E, M, Z, A, N, K, X, A, N, dan N adalah A. Nah, jadi seperti ini contoh sandi A sampai N. Penggunaannya itu yaitu kalau kita mencari huruf S, maka huruf S ini kita gunakan huruf yang di atasnya, yaitu F, seperti ini. Nah, seperti itu. Sudah. Nah, selanjutnya sandi yang kedua yaitu sandi Napoleon. Sandi Napoleon yaitu kita harus hitung terlebih dahulu hurufnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi ada 17 huruf. Nah, jadi kita bagi menjadi 6 bagian. Kita tulis dulu huruf per huruf. S. Sebentar, salah guys. S, A, T, Y, A, K. Nah, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita sambung lagi. U, K, U, D, A, R. Setelah itu kita sambung lagi. M, A, K, A, N. Nah, jadi
untuk sandi Napoleon ini kita itu bagi menjadi seperti ini. Jadi sandi Napoleon ini dari sisi kiri ke sisi kanan, selanjutnya kita sambung ke sisi kanan ke sisi kiri. Nah, seperti ini. Jadi untuknya tuh cara membacanya itu seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir kita menggunakan sandi kotak satu. Sebelumnya, kita gambar terlebih dahulu kotaknya. Huruf yang pertama yaitu S. S bentuknya seperti ini. Mau kita tulis S A T, bentuknya seperti S namun ditambahkan titik. Y, lanjut lagi ke A, lalu K, lalu U. Ini untuk kata Satyaku. Setelah itu ku lagi, berarti kita tulis dua ini lagi. Ini ku. Setelah itu D. D ini ada titik di atasnya. A seperti ini. R, tambahkan titik. M, lanjut lagi ke A, lalu K, A lagi, lalu N. Hanya seperti ini untuk kalimat Satyaku Kodamakan menggunakan sandi kotak. Sekarang masih dalam cara mempraktikkan, namun sekarang itu cara mempraktikkan simpul dan ikatan. Nah, di simpul dan ikatan ini kita menggunakan dua simpul dan dua ikatan. Simpul yang pertama yaitu simpul pangkal dan simpul yang kedua yaitu simpul jangkar. Nah, ikatan yang pertama yaitu ikatan palang dan ikatan yang kedua yaitu ikatan canggah. Yang pertama simpul pangkal. Pertama-tama kita letakkan satu sisi di atas tongkat dan satu sisinya lagi di bawah tongkat. Lalu tarik sisi yang di bawah tadi, kita letakkan di atas sisi yang di atas tadi seperti ini. Kemudian tarik ke bawah talinya tadi dan masukkan ke sini. Tarik untuk mengencangkan, maka jadilah seperti ini. Nah, ini dia contoh dari simpul pangkal. Yang kedua, simpul jangkar. Dalam pembuatan simpul jangkar, kita dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita letakkan tali kerantai, kita bentuk dua lingkaran seperti ini, kemudian kita angkat dan satukan, lalu masukkan tongkat ke dalam lingkaran ini, kita tarik agar kuat, maka jadilah simpul jangkar. Cara yang kedua,
kita bagi tali menjadi dua bagian seperti ini. Lalu letakkan tongkat di atasnya, kemudian masukkan sisi yang ini ke sini. Maka dapat sudah terbentuk simpul jangkar. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya ikatan palang. Nah, ikatan palang ini memerlukan dua tongkat, dan untuk ikatan palang maka tongkat itu kita bentuk seperti palang. Yang pertama, kita memulainya dengan simpul pangkal. Nah, seperti ini. Untuk menguji apakah kita masih ingat simpul pangkal seperti apa. Nah, selanjutnya lakukan seperti ini beberapa kali. Kita ulangi beberapa kali. Mas ke atas, ke bawah, ke atas lagi. Kita putar. Jangan lupa untuk dikencangkan. Nah, ke bawah lagi, ke atas lagi. Diulangi beberapa kali. Nah, pada yang pertama ini kita lakukan dari kanan ke kiri. Selanjutnya kita putar dari kiri ke kanan. Tapi kebalikannya, ke atas, ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi. Seperti itu seterusnya sampai dirasa sudah cukup kuat. Nah, setelah selesai, maka kita tutup dengan simpul pangkal juga. Nah, kiranya seperti ini ikatan palang. Selanjutnya ikatan canggah, masih dengan dua tongkat, namun pada kali ini tongkat kita ambil ujung ke ujung seperti ini. Lalu talinya kita bentuk seperti ini. Kemudian kita lilitkan talinya sampai ke ujung tongkat yang satunya. Setelah selesai, ujung tali dapat kita masukkan ke sini. Kemudian kita tarik. Kuat-kuat. Sudah, setelah itu maka dapat kita tali di sini, maka kita dapat menggunakan bentuk simpul mati. Nah, sudah selesai. Masuki materi yang terakhir. Nah, di materi yang terakhir ini kita akan membuat tentang konsep with game. Nah, jika kita mengadakan sebuah acara with game pada tingkat penggalang, contohnya misalkan pada acara persami atau perkemahan Sabtu Minggu, with game dapat kita lakukan pada Minggu pagi setelah senam dan makan pagi. Nah, pada with game ini tentunya kita memerlukan suatu kepanitiaan untuk nantinya yang akan menjaga di setiap posko-posko yang akan dilakukan. Posko dapat kita bagikan menjadi 5. Misalnya,
pada posko yang utama, yaitu posko perlepasan. Di sini kita bisa membutuhkan 2 atau 3 orang panitia. Nah, tugas posko pelepasan ini di posko pelepasan ini kan semua penggalang, semua anggota pramuka berkumpul. Di situ tugas panitia untuk melepaskan peregu untuk menuju posko pertama. Nah, selanjutnya yaitu posko pertama. Pos pertama ini yang akan memulai mid game. Nah, pada pos pertama ini misalnya kita pakai materi tentang PBB, peraturan baris berbaris. Nah, misal saat memasuki posko pertama, setiap regu itu memperkenalkan regunya atau mungkin bisa memperkenalkan anggotanya juga. Nah, setelah itu kita bisa mentes kekompakan PBB atau peraturan baris berbaris dari setiap regu. Saat menggunakan materi PBB ini, kita meminta untuk anggota, untuk ketua anggotanya atau ketua regunya itu memimpin anggotanya untuk melaksanakan PBB, peraturan baris berbaris. Nah, di situ kita bisa melihat kekompakan dari regu tersebut. Selanjutnya kita masuki posko kedua, yaitu materi tentang game kekompakan. Nah, misalnya di game kekompakan ini kita membutuhkan 4 orang anggota. Setelah itu kita membutuhkan alat bantunya, yaitu tali dengan bola. Nah, misalkan kita di sini dapat membuat kekompakan. Misalkan kita talinya seperti ini, kita taruh di sini bolanya. Di situ kita memberikan jarak. Misalkan dari jarak sini sampai ke sini harus jangan sampai bola yang ada di atas tali tersebut jangan sampai jatuh. Nah, di situ dapat menguji kekompakan lagi. Kenapa kekompakan yang selalu diuji? Karena kan anggota itu memiliki regunya itu harus memiliki kekompakan agar tidak terjadinya perselisihan atau segala macamnya. Nah, selanjutnya posko ketiga, materinya tentang sandi-sandi dan semapor. Kita bisa menanyai, misalkan kita tanya, misalkan hurufnya yang ini hurufnya apa gitu, misalkan untuk sandi semapor. Kalau untuk sandi-sandi yang lainnya, misalkan sandi kotak atau sandi yang lainnya, itu bisa kita tanyakan juga kepada mereka untuk menguji pemahaman mereka tentang sandi-sandi. Posko keempat yaitu materi pemahaman mereka tentang kepramukaan atau pengetahuan tentang pramuka. Misal sejarah pramuka, misalkan siapa pendiri pramuka atau siapa bapak pramuka dunia, atau tanggal pramuka didirikan tanggal berapa di dunia, di Indonesia atau di Kalsel begitu. Selanjutnya, posko yang terakhir kita bisa gunakan untuk sebagai puncak pos. Nah, puncak pos ini biasanya ya untuk sebagai kekompakan juga, yaitu bisa dengan yel-yel. Nah, pada posko terakhir ini, kekompakan regu dalam menyanyikan yel-yel serta gerakan yang digunakan dalam yel-yel tersebut. Pastinya dalam setiap pramuka ada yel-yel dalam regu tersebut. Nah, kita bisa menilai kekompakan yang mereka nyanyikan di yel-yel, atau biasanya kan yel-yel dengan gerakannya seperti apa, harus kompak begitu. Nah, mungkin itu saja konsep with game yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.